Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa yakum. Melanjutkan pembahasan tentang karakteristik penamaan Ahlus Sunnah pada poin yang ketiga, halaman 33. Beberapa penamaan tersebut bersumber dari hadis sahih dan lainnya lahir pada saat menghadapi manhaj-manhaj ahlul hawa, pengikut hawa nafsu serta firqah-firqah sesat. Dalam konteks ini, penamaan demikian ditujukan untuk membantah bid'ah-bid'ah dari mereka, menentang penyimpangan mereka dan membedakan diri dari kelompok mereka. Kalau kita memahami secara kontekstual daripada hadis, ya, hadis tentang perpecahan itu, maka jikalau dikatakan mazhab salaf itu kelompok, ya memang kelompok, ya. Makanya ada nama lain yang sudah kita bahas itu adalah al-firqatun najiyah, yaitu ada kata al-firqah di situ, kelompok. Akan tetapi kelompok di sini adalah kelompok di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah untuk membatasi? Iya, membatasi supaya tidak masuk 72 golongan itu tadi. Ya. Ketika bid'ah firqah telah muncul, para pengikut kebenaran pun segera membedakan diri dengan identitas Ahlus Sunnah. Saat ra'yu, pendapat berdasar akal semata, dijadikan rujukan utama, Ahlus Sunnah membedakan diri dengan berpegang pada hadis dan athar. Nah, ini bedanya. Ya, mereka selalu berpegang terhadap hadis dan athar. Ya. Dan ketika bid'ah serta hawa nafsu menyebar di kalangan masyarakat khalaf, yaitu generasi setelah salaf, ya, mereka membedakan diri dengan mengikuti salaf generasi terdahulu dan demikian seterusnya. Ya. Makanya setiap perkataan dan perbuatan pasti timbangannya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keempat, penamaan Ahlus Sunnah menuntut adanya sikap al-wala wal bara', mencintai dan memusuhi, yang didasarkan pada syariat Islam. Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala telah menjelaskan dalam al-wala wal bara' itu dalam kitab beliau Al-Wala wal Bara' fil Islam, mencintai dan memusuhi di dalam Islam. Dan di dalamnya oleh beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan bagaimanakah seseorang itu mencintai seseorang itu betul-betul karena Allah dan di atas kebenaran, bukan di atas hawa nafsu. Jadi al-wala wal bara' itu yang didasarkan pada syariat Islam, bukan atas dasar yang lain. Oh, dia baik, oh teman saya muslim gak baik. Makanya kan pada tahun-tahun politik yang lalu, sebelum tahun-tahun sekarang ini sering terlontar sebuah perkataan, ya, punya pemimpin kafir lebih baik daripada tapi dia itu baik dan tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi.
perkataan yang semacam ini tuh sungguh berbahaya, sungguh berbahaya. Ternyata kalau toh dia tidak korupsi, ada bahaya yang lain yang mengganggu kaum muslimin, ya. Dan itu kita lihat, ya, yang sangat jelas sekali. Bahkan antum saja yang bukan warganya tahu, yaitu sebelum Gubernur Jakarta yang sekarang itu dia sering menghancurkan masjid. Sekarang dibangun lagi oleh pemimpin muslim. Itu saja sudah jelas sekali kalau pemimpin kafir itu tidak akan senang dengan kaum muslimin, gitu. Makanya perkataan yang semacam ini itu adalah keluar dari orang-orang bodoh, orang jahil. Kenapa demikian? Seburuk-buruk kaum muslimin, seorang muslim sebaik-baik orang kafir. Ini kaidah yang tidak dipahami oleh para politikus, orang-orang yang terjun dalam politik. Ya, karena memang di dalam politik itu tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan bersama atau kepentingan pribadi. Ya. Maka harus dicamkan oleh kaum muslimin bahwasanya seburuk-buruk seorang muslim itu sebaik-baik orang kafir. Apa yang membedakan, yang menjadikan orang-orang muslim walaupun dia itu buruk masih lebih baik daripada orang kafir yang baik? Karena adanya iman kepada Allah. Itu yang menjadikan mereka baik. Iya. Kaum muslimin masih bisa dinasehati, tapi kalau kaum kufar tidak bisa. Muamalah pun juga tidak berjalan dengan baik, ya. Makanya tidak keluar perkataan yang seperti itu kecuali dari orang yang bodoh, tidak ngerti tentang agama Islam. Padahal di balik itu ada sesuatu yang sangat bahaya, ya, sesuatu yang sangat bahaya. Sikap ini tidak dibangun atas ikatan yang dibawa firqah yang sesat, ya, melainkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, penamaan ahlu sunnah atau sejenisnya tidak mengajak seorang muslim untuk bersikap ta'assub, ya, fanatik buta, ya, kepada sosok manusia. Perihal tentang memuja atau memuji itu boleh-boleh saja jikalau dilakukan tanpa adanya berlebih-lebihan, tanpa adanya pengagungan selain kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang mengatakan, wah kamu kalau tanpamu ini desa ini akan begini dan begitu. Dengan jasamu ini akhirnya desa ini menjadi ini dan itu dan itu. Iya. Bahkan Allah pun tidak bisa melakukan demikian. Nah, yang seperti ini di samping ghulu juga syirik. Dia mencoba menyandingkan atau membandingkan antara khaliq dengan makhluk, antara khaliq dengan makhluk. Jikalau kita amati bahwasanya orang-orang hebat dalam tanda kutip itu sebenarnya mereka itu tidak hebat, tidak hebat. Hebatnya mereka apa? Apakah mereka bisa melakukan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain atau makhluk lain? Tentu saja tidak. Berjalan di atas air, misal, bantuan siapa itu? Jin atau bahkan syaitan, waliyadzubillah, ya. Atau makan beling, nggak sampai dioperasi juga, alhamdulillah. Seakan-akan dia itu makan kerupuk gitu. Itu bantuannya siapa? Bantuan jin. Nah, tenaga dia asli itu mana gitu loh. Ternyata dia itu lemah sebenarnya. Ternyata dia lemah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari itu untuk menjadikan makhluk yang luar biasa.
Contohnya apa? Dajjal. Dajjal itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetapi fitnahnya lebih besar. Apa itu? Melihat sumur sama dia nanti jadi penuh. Pohon mati jadi hidup. Bahkan orang mati jadi hidup. Tapi apa yang dia lakukan itu apakah atas kekuasaan dia sendiri? Dari lahir dia bisa begitu? Enggak. Allah kasih dia. Gitu loh. Nah, kalau demikian, siapakah yang lebih berhak untuk diagungkan? Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada sosok manusia atau kelompok tertentu, suatu saat saya pernah ditanya ketika saya menjelaskan tentang Arba'in Nawawi, Ustadz, sebenarnya yang antum bawa ini pemahamannya siapa supaya kami bisa mengikuti? Pertama Pak, saya dakwah ini tidak untuk mengajak kepada saya siapa? Saya ini makhluk yang dhaif, yang lemah dan sangat lemah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya kelompok apapun saya tidak punya. Seperti yang antum lihat di Jakarta ini kan sangat menjamur dengan selalu berdasarkan atas Bhinneka Tunggal Ika. Ya, nyatanya justru kadang antara ormas dengan ormas yang lain saling berantem. Ya itu karena mereka berlandaskan ini ya. Memang sahih, para pendiri negeri kita ini memang menjadikan landasan ini sangat bagus sekali gitu. Tapi ternyata Bhinneka Tunggal Ika ini disalah fahami oleh sebagian mereka, sehingga apalah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun, itu lebih menonjol daripada Bhinneka Tunggal Ika. Saya tidak punya yayasan, saya tidak punya pengikut, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya ingin menjelaskan kalau Allah kalau Rasul dengan pemahaman para sahabat. Nah, adapun pembuktian dari perkataan saya, silahkan antum ikut kajian saya. Ini kitabnya sudah tersedia. Apa-apa yang tidak antum paham silahkan tanyakan. Kita berdebat juga nggak apa-apa. Tapi di majelis itu, kalau sudah di majelis itu jangan ada permusuhan lagi. Karena saya tipenya begitu. Ya, saya tipenya begitu. Antum mau rapat sama saya, musyawarah dengan saya suara kotor, keras dan lain sebagainya, kalau sudah selesai ya sudah. Akhirnya beliau menerima. Alhamdulillah. Makanya tidak ada ta'assub kepada manusia atau kelompok tertentu selain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang sahih. Ya, makanya kita tidak berkelompok, dan kita tidak punya kelompok dan tidak akan pernah membuat kelompok, karena itu larangan. Ya. Juga tidak mengajak mereka untuk melakukan bid'ah dan maksiat. Makanya kita selalu mengajak manusia itu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa yang berhak disebut sebagai firqah najiyah, golongan yang selamat, adalah ahlul hadith was sunnah. Mereka adalah suatu kelompok muslimin yang hanya fanatik dan mengikuti Rasulullah, bukan selain beliau. Ya. Mereka lah orang-orang yang paling mengetahui sabda dan keadaan beliau, juga mana yang sahih dan mana yang dhaif dari keduanya. Imam panutan mereka adalah orang-orang yang memahami sabda Nabi SAW, membenarkannya, mengamalkannya, mencintainya, serta mencintai apa saja yang mencintai beliau dan memusuhi siapa saja yang memusuhinya. Nah, ini kaidah besar dalam al-wala wal bara. Ya. Maka sekiranya berteman dengan orang-orang kafir itu tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin. Mereka tidak berhak dan tidak layak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin, tidak layak sama sekali. Pernah salah seorang politikus mengatakan bahwasanya ada seorang dari non muslim, ya, dia menjadi seorang pemimpin, ya. Ternyata
setelah dicek riwayatnya ternyata dia itu menjadi pemimpin bagi kaumnya sendiri yang seagama dengan dia, walaupun ada sedikit kaum muslimin itu. Makanya kalau informasi disampaikan secara setengah-setengah ya seperti ini, seperti politikus ini. Iya. Firqatun Najiyah adalah orang-orang yang membangun pemahaman dalam hidup dan beragama berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hikmah, yaitu As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi. Apabila terdapat hal-hal yang masih mujmal atau global, maka mereka mencari penjelasan detailnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kedua sumber inilah yang menjadi rujukan utama mereka dalam menetapkan prinsip-prinsip agama. Kemudian bab yang kedua, mengenal bid'ah dan ahli bid'ah. Yang pertama, tentang kesempurnaan Islam. Seharusnya apa? Yang disebutkan pertama kali adalah tentang definisi bid'ah. Tetapi Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala menyebutkan tentang kesempurnaan Islam. Maknanya apa? Islam yang sudah sempurna ini apabila terjadi bid'ah maka akan mengurangi kesempurnaan Islam. Iya. Di antara nikmat terbesar yang dikaruniakan kepada umat ini adalah kesempurnaan ajaran Islam, sudah sempurna. Iya. Ada seorang muslim katanya intelektual dia saya lupa dia apakah dia itu tinggal di London atau di Australia atau mana, saya lupa. Ya. Dan dia termasuk anaknya kiai juga. Ya, termasuk anaknya kiai. Dan dia membantah bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna. Dia mengatakan bahwasanya klaim kesempurnaan Islam itu hanya didengungkan oleh sebagian kaum muslimin, yang dimaksud adalah kita, yaitu salafi. Karena memang ahlu sunnah wal jamaah manhaj salaf itu sudah menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Allah menyatakan bahwasanya al-Islam itu sudah sempurna, tapi dia mengatakan belum. Subhanallah. Padahal dia seorang muslim. Ya. Ya kayak gini diragukan keislamannya sebenarnya. Diragukan keislaman. Kenapa demikian? Karena dia tidak percaya firman Allah. Ya. Sebelum Allah mewafatkan Rasulnya Muhammad SAW, dia telah menyempurnakan agama ini bagi beliau dan meridhoinya bagi umat beliau. Ya. Pada waktu Rasulullah SAW menunaikan haji wada', semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengundang kita ke Baitullahil Haram dalam pelaksanaan haji. Amin ya rabbal alamin. Yaitu haji perpisahan. Makanya tawaf itu kalau antum hajian itu ada 3 tawaf. Pertama tawaf qudum, yaitu antum datang ke Mekah. Kemudian tawaf ifadah dan kemudian tawaf wada'. Tawaf wada' itu adalah ketika antum akan meninggalkan Mekah. Ya, antum akan meninggalkan Mekah itu tawaf wada'. Entah itu antum menuju ke Indonesia atau ke Madinah dulu. Intinya kalau antum meninggalkan Mekah itu disyariatkan apa? Tawaf wada'. Ya. Beberapa bulan sebelum beliau wafat, Allah menurunkan satu ayat yang menegaskan perihal telah sempurnanya agama ini. Agama Islam itu milik siapa? Allah. Yang menjelaskan dan menerangkan dan menetapkan bahwasanya agama Islam itu sudah sempurna siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang ini yang saya jelaskan tadi itu membantah ayat ini. Diragukan sekali keislamannya, itu diragukan sekali. Apa iya dia seorang muslim? Makanya disinilah pemikiran liberal itu sangat berbahaya. Ya, pemikiran liberal itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Tapi agama ini sudah dijaga oleh Allah, tidak ada yang bisa membahayakan.
Islam itu para jamaah sekalian rahimakumullah itu terlalu kuat untuk ditumbangkan. Kenapa? Karena Allah yang menjaga. Karena Allah yang menjaga. Dan mereka terlalu lemah untuk menumbangkan Islam. Terlebih lagi dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini sangat jelas sekali, tidak perlu tafsir, terlebih lagi takwil. Takwil itu metode yang salah, prosesnya salah, hasilnya salah besar. Iya. Itu takwil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah mengabarkan kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman bahwa pilar-pilar keimanan mereka telah disempurnakan hingga tidak membutuhkan tambahan lagi untuk selamanya. Kata para ulama, bid'ah itu adalah membantah ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yauma akmaltu lakum dan seterusnya, belum, para ahli bid'ah mengatakan masih ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Subhanallah. Makanya para ulama juga menjelaskan, tidak usah berdebat dengan ahli bid'ah. Kenapa? Firman Allah dan Rasulnya saja dibantah, apalagi perkataan manusia gitu loh. Sehingga nggak akan ada faedahnya. Ya. Dengan kata lain, Allah telah menurunkan syariat Islam secara lengkap dan utuh sehingga tidak akan dikurangi sama sekali selamanya. Dia tidak ridha sehingga ia tidak akan dimurkai sedikit pun dan selamanya. Itulah Islam. Nasallallahu salamata wal afiyah. Turunnya ayat ini membuat seorang Yahudi iri. Antum bayangin, iri. Makanya Nabi SAW bersabda, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sudah sangat tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggian Islam. Ya. Kayak gitu masih ada yang tidak bangga dengan keislamannya, Masya Allah. Ya. Tidak heran apabila kemudian muncul kedengkian yang sangat besar dalam hati mereka. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa seorang Yahudi menemui Umar ibn Khattab seraya berkata, ada satu ayat di kitab kalian yang senantiasa kalian baca, yang seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami bangsa Yahudi, niscaya kami menjadikan hari turunnya sebagai hari raya. Berarti yang selalu menggunakan hari raya itu siapa? Yahudi. Hari raya kita itu sudah sangat banyak sebenarnya, yaitu Idul Fitri dan insya Allah nanti Idul Adha. Kemudian harian mingguan juga, yaitu hari Jumat. Gitu. Nah, lebih dari cukup, dan hari rayanya bagi umat Islam itu sudah sangat banyak, itu sudah mencukupi. Makanya ketika Rasulullah SAW ya menuju Madinah dan melihat orang-orang sedang bergembira dan seterusnya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah telah menggantikan hari raya mereka dengan hari raya lebih dari itu, lebih baik dari hari raya mereka, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian Umar bertanya, ayat apakah itu? Orang Yahudi pun menjawab, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Orang Yahudi ngerti kalau Islam sudah lengkap dan sempurna, tapi ada orang Islam yang mempercayai, meyakini Islam belum sempurna. Kebalik gak itu? Kebalik. Dalam hadis ini jelas sekali Yahudi itu mempercayai, meyakini bahwasanya Islam sudah sempurna. Kok ya ada orang yang mengaku Muslim di atas Islam mengatakan bahwasanya Islam belum sempurna? Kok kebalik akidah yang semacam ini gitu. Makanya diragukan keislaman dia. Gitu.
Kemudian yang kedua, pengertian bid'ah. Ya. Secara bahasa bid'ah bermakna sama dengan ikhtira'. Ya, ikhtira'. Ya. Yaitu sesuatu yang baru dan diciptakan tanpa ada contoh yang sebelumnya. Ini seharusnya Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala menulis ikhtira' itu dengan bahasa Arab juga. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa bahasa Arab atau masih minim bahasa Arab, itu akan dibaca ikhtira' dengan hamzah, bukan dengan ain. Makanya di antara bentuk kesalahan dalam penulisan Arab ke Indonesia itu adanya tulisan Latin. Ada tulisan Latin. Ya. Misalkan ditulis ahlun atau ahalla dengan ahalla. Ya, makanya komputer kontemporer sekarang itu bisa membedakan itu. Antara ahalla dengan ha dengan ahalla dengan ha. Nah, kalau ditulis Latin, salah satu di antara keduanya itu ada garis bawah. Ada garis bawah. Sehingga nanti ketika dibaca itu bisa membedakan antara ahalla dengan ahalla. Tuh. Nah, komputer-komputer zaman dahulu nggak bisa. Makanya di sini kalau kita nggak bisa bahasa Arab ya ikhtira', pakai hamzah. Seharusnya apa? Ain. Al-ikhtira' gitu. Ya. Jika seorang mengatakan aku membuat bid'ah, maka artinya aku melakukan satu hal baru, baik ucapan maupun perbuatan tanpa contoh sebelumnya. Maka makna ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni sesuai dengan firman Allah, Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi, surat Al-Baqarah ayat 117. Maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ini makna secara bahasa. Adapun pengertian bid'ah menurut syariat adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Bid'ah adalah cara baru. Artinya cara baru berarti tidak dikenal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para tabi'in. Yang sengaja dibuat dalam menjalankan agama. Ingat, agama berarti bid'ah itu bukan perkara dunia, bukan. Sekali lagi, bid'ah itu bukan perkara dunia. Rasulullah SAW diutus untuk perkara dunia itu terlalu remeh. Maka Allah mengutus Nabi SAW untuk perkara yang agung, perkara yang besar, yaitu agama. Maka kata nama Amiruddin itu sebenarnya juga salah, kata Syekh Albani. Ini kesalahan. Karena apa? Kata ad-din itu besar, perkara besar. Makanya beliau juga membantah nama beliau sendiri, kan nama beliau kan Muhammad Nasiruddin. Ini nama yang makruh, kata beliau. Nama yang makruh. Jangan disandarkan nama dengan kata ad-din, karena din ini terlalu besar untuk dia panggul ya, seperti itu. Makanya Rasulullah SAW telah memberikan nama yang terbaik, yaitu Abdullah atau Abdurrahman atau Hammam. Nah, ini juga antara Hammam dengan Hammam beda jauh, beda sama wa sumur. Hammam maknanya adalah mempunyai cita-cita tinggi. Kalau hammam ini nih kamar mandi hammam itu. Nah, itu kalau kita tidak bisa menulisnya dalam bentuk Latin itu dengan baik, ya orang akan mengatakan hammam, dan itu memang terjadi. Saya sendiri mengalami demikian. Dia mengatakan kan namanya ada hammamnya gitu. Nah, bapaknya mengatakan ini hammam. Salah antum. Kemudian yang sahih itu hammam, bukan hammam. Hammam itu kamar mandi, Pak. Seperti itu. Iya. Hammam atau Harith, itu 4 nama yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Ya, yaitu dalam menjalankan agama. Ingat, bid'ah itu perkara agama, bukan perkara dunia. Ya. Sehingga menandingi syariat Islam yang sudah ditetapkan dan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian daripada bid'ah. Kemudian macam bid'ah. Apabila dilihat dari sumber kemunculannya, bid'ah terbagi menjadi dua macam. Bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Ini secara bahasa. Ya. Bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang tidak dibangun di atas satu dalil syariat pun. Karena memang apa? Karena bid'ah itu sama sekali tidak berdalil. Kalau toh berdalil, salah dalam memahami. Ya. Baik dari kitabullah dan sunnah atau ijma, serta tidak pula merujuk kepada kaidah para ulama dalam menetapkan hukum baik secara global maupun terperinci. Oleh sebab itu ia disebut bid'ah karena murni dibuat-buat tanpa contoh sebelumnya dalam syariat. Makanya sering kita tanya, apakah ini ada contohnya dari Rasulullah? Ya. Apa salahnya juga kita bertanya demikian? Karena apa? Kita itu betul-betul ingin ya menapaki jalan para salafus saleh. Karena kita memang betul-betul ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara bid'ah hakikiyah adalah keyakinan kelompok Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah. Nah, kita harus memahami Jahmiyah itu apa. Ya. Juga bid'ah kelompok Qadariyah yang menyatakan baik dan buruknya sesuatu ditentukan oleh akal. Padahal akal itu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, beliau mengatakan bahwasanya i'lamu anna lil basari haddan kama anna lil aqli haddan. Ya, pandangan itu mempunyai batasan sebagaimana juga akal itu punya batasan. Ya. Bahwa hadis ahad tidak sah dijadikan sebagai hujjah. Ya. Nah, ini adalah perkataan-perkataan dan perbuatan mereka dari kalangan para ahli bid'ah. Padahal para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat jikalau hadis itu sahih walaupun ahad, maka memberikan ilmu dan keyakinan. Begitu pula mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi hal-hal yang sebenarnya dihalalkan, seperti yang dilakukan para pendeta merayakan Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, mengingkari ijma' menghalalkan khamr. Nah, itu tadi hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda bahwasanya beliau itu dilahirkan pada hari Senin. Kemudian beliau berpuasa. Nah, orang-orang salah memahami hadis ini, kemudian dijadikan landasan sebagai maulid Nabi. Kalau mau mengikuti ajaran Nabi, maka berpuasalah. Tetapi beliau dalam hadis ini menunjukkan keterangan, tidak menunjukkan suatu perintah atau anjuran. Itu. Makanya, ya, secara sejarah Maulid Nabi SAW itu pertama kali itu di Mesir, dan itu jauh setelah para sahabat dan para tabi'in. Tidak tanggung-tanggung Maulid Nabi itu, waktu itu langsung 6 Maulid Nabi. Maulid Nabi SAW, Maulid Fatimah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib, kemudian raja waktu itu, dan seterusnya. Dan ternyata yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi itu adalah orang-orang Syiah Qaramitah kebatinan. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Dan Kiai Haji, ya, Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari rahimahullah ta'ala itu mengingkari beberapa perkara bid'ah di dalam Maulid Nabi. Dan itu saya baca di dalam kitab beliau, ya. Saya lupa kitab beliau, alhamdulillah saya punya kitab beliau yang lumayan banyak. Beliau mengatakan di antara secara hukum memang beliau tidak mengingkari, beliau membolehkan juga, tapi yang beliau ingkari itu adanya apa? Ikhtilat.
campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian israf, yaitu berlebihan dalam harta, yaitu makanan, minuman dan seterusnya, itu yang beliau ingkari di dalam apa? Di dalam maulid. Kemudian memperingati Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke mana? Ke Mekah, itu dalam satu malam. Baik. Ajibnya yang tidak masuk akal itu adalah orang-orang yang memperingati Isra Mi'raj itu kok yang enggak meyakini kalau perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu dalam keadaan apa? Naik apa? Iya, ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Kata naik pasti ke atas. Dalam artian apa? Mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas langit, tapi mereka memperingati Isra dan Mi'raj, gitu loh. Terlebih lagi juga di dalam Kristen itu, agama Kristen juga ada istilah kenaikan Isa al-Masih. Ini kan akidah yang kontradiksi. Akidah yang kontradiksi. Mengingkari ijma' menghalalkan khamr dan berkeyakinan bahwa para imam bersifat maksum. Ini akidahnya siapa? Orang-orang Syiah. Ya. Dan bid'ah-bid'ah yang lainnya yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Adapun bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang dibangun di atas dalil namun terjadi salah kaprah dalam memahaminya sehingga melahirkan hal-hal baru dalam syariat. Apabila diteliti lebih mendalam, bid'ah ini mempunyai dua sisi. Yang pertama, ada dalil yang melandasinya dari sisi ini, maka ini bukan bid'ah menurut tinjauan bahasa Arab. Yang kedua, akibat pemahaman yang keliru terhadap dalil tersebut lahirlah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai bid'ah hakikiyah hanya karena hanya berlandaskan syubhat, bukan dalil. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat dalil pada sisi ini, tetapi dilihat dari cara, ihwal dan rincian pelaksanaannya akan diketahui bahwa ia tidak dibangun di atas dalil pada sisi yang lain. Padahal keberadaan dalil pada semua sisi sangat penting dalam tiga hal tersebut. Makanya kumpulkan seluruh dalil itu dari Al-Quran kah atau dari hadis Nabi SAW. Dan Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala telah menulis buku yang bagus sekali, yaitu namanya kalau tidak salah itu Variasi dalam Sunnah, ya, Variasi dalam Sunnah, terbitan Pustaka Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Pustaka Imam Syafi'i, ya, itu judulnya adalah Variasi dalam Melakukan Sunnah, gitu. Lumayan tebal. Tebalnya mungkin 3 kali buku kita ini, ya. Istilah kata beliau dalam buku ini menjelaskan secara global, kemudian menjelaskan secara detailnya pada buku tersebut. Masya Allah, ya. Bid'ah semacam ini umumnya terjadi dalam hal ibadah. Ingat, dalam ibadah. Makanya tadi Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan agama, bukan dunia, bukan jalan dalam kebiasaan. Contohnya pengkhususan puasa pada hari Jumat, pengkhususan umroh pada bulan Rajab, berzikir secara berjamaah dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dosa bid'ah hakikiyah lebih besar daripada dosa bid'ah idhafiyah, tapi sama-sama dosa, ya. Karena ia murni ciptaan pelakunya dan menyimpang dari syariat tanpa ada dalil syar'i yang menjadi landasan syubhatnya. Kemudian yang keempat, larangan berbuat bid'ah. Larangan melakukan bid'ah disebutkan dalam banyak dalil syariat baik dari Al-Quran dan Sunnah maupun athar para sahabat dan tabi'in. Ya, banyak sekali. Makanya kajian manhaj itu adalah kajian diantaranya tentang apa? Bid'ah. Itu kajian manhaj memang begitu. Berbeda dengan fikih. Fikih pun juga ada manhajnya. Fikih pun juga ada manhajnya. Contohnya apa?
mengusap khuf. Mengusap khuf. Khuf itu bisa dimaknai kaos kaki atau apa? Sepatu. Tapi kalau sepatu itu syaratnya di atas mata kaki. Iya. Nah, perkara tentang mengusap khuf ini ternyata Syiah itu menolak keras. Syiah itu menolak keras karena tidak masuk akal menurut mereka, gitu. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Muslim bab zakat di kitab Muslim Sahih Muslim, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, sekiranya agama Islam ini dibangun di atas akal, maka khuf itu yang lebih berhak untuk dibersihkan itu bagian atas atau bagian bawah? Bawah, karena dia yang kotor. Tetapi aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap khuf beliau itu bagian atas. Subhanallah. Ya, fikih aja juga manhaj, ada manhajnya. Itu. Terlebih lagi tentang manhaj. Makanya tidak aneh juga ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau dipenjara masalah fikih. Apa itu? Tentang talak. Ya, tentang talak. Beliau dipenjara masalah itu, padahal yang namanya fikih itu banyak pendapat di situ. Ya, banyak pendapat, tidak hanya sekedar pendapat 1, 2, enggak, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Artinya apa? Dalam masalah fikih itu harus legowo. Ya. Karena apa? Banyaknya pendapat. Tetapi pada waktu itu pada zaman beliau tidak ada yang mau legowo, sehingga beliau dipenjara gara-gara fatwa beliau. Ya. Berikut di antara nas syariat yang menegaskan tentang larangan berbuat sesuatu amalan yang baru di dalam agama Islam yang lebih dikenal dengan istilah bid'ah. Yang pertama, dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 27, wa rahbaniyatan btada'uha ma katabna alaihim, dan mereka mengada-ngadakan rahbaniyah padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka. Ayat ini mencela umat Nasrani yang telah melakukan bid'ah. Jadi benarlah sabda Nabi SAW bahwasanya mereka akan terbagi menjadi 71, dan masing-masing daripada firqah itu mereka ada bid'ahnya, ada kesyirikannya, ada sesuatu yang buruk ya, dalam beribadah kepada Allah, padahal Allah tidak pernah memerintahkan mereka melakukan hal itu ya. Nah, kemudian surat Al-Maidah ayat 3 yang sudah kita bahas tadi, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini ialah nikmat terbesar yang diberikan kepada umat Islam. Betapa tidak dia telah menyempurnakan agamanya sehingga mereka tidak butuh kepada agama lainnya, tidak pula kepada nabi lain selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Dia mengutus beliau kepada seluruh manusia dan jin, sehingga yang halal hanya yang beliau halalkan, yang haram hanya beliau haramkan, dan ajaran agama yang benar hanya yang beliau syariatkan. Makanya sesuatu yang Imam Malik rahimahullah mengatakan, pada saat Nabi SAW mensyariatkan dan tidak disyariatkan, maka sesuatu yang tidak disyariatkan pun itu sampai yaumul qiyamah bukan menjadi ajaran agamanya ya. Semua yang dikabarkan beliau adalah benar dan tidak mengandung kebohongan serta pertentangan sedikit pun, sebagaimana firman-Nya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna firman Rabbmu Al-Quran dengan benar dan adil. Nah, maksudnya kabar yang disampaikan itu benar, semua perintah dan larangannya adalah adil. Setiap perintah itu pasti ada hikmahnya, pasti ada faedahnya. Setiap larangan itu pasti ada hikmahnya. Ya. Dengan sempurnanya agama Islam, agama ini sempurna pula lah nikmatnya kepada mereka. Ya.
sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3. Maka itu terimalah Islam dengan penuh keridhaan, sebab ia adalah satu-satunya agama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga keislaman ini, harus merawat keislaman ini, merawat manhaj salaf ini yang ada pada kita sehingga kita kokoh ya. Dan kita tidak akan diterpa dengan fitnah di akhir zaman. Kemudian yang B, dalil dari as-sunnah. Yang pertama, ahli bid'ah berhak mendapat laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Seharusnya kita mereka mendapatkan nikmat berupa syafaat Nabi, bahkan mereka malah mendapatkan laknat. Waliyadzubillah. Al-Madinatu haramun min baini 'airin ila kadza min man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Madinah adalah wilayah haram, suci dari gunung Air sampai batas ini. Makanya ada hududnya. Batas haram di Madinah dan di Mekah itu ada tandanya, yaitu berupa semacam kayak gapura kecil gitu. Barang siapa mengadakan bid'ah di dalamnya atau melindungi orang yang melakukan bid'ah, maka ia mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Dan ini biasanya kerjaannya orang-orang sufi. Ya. Ada maulid Nabi yang diadakan oleh mereka, kemudian divideoin, kemudian diupload di YouTube, kemudian disebutkan bahwasanya Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia melakukan maulid Nabi. Ajib. Sudah membuat bid'ah malah membuat fitnah lagi seperti itu. Iya. Yang kedua, amalan ahli bid'ah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama kami ini, ingat agama. Bid'ah itu perkara agama, bukan perkara dunia ya. Yang bukan bagian darinya maka ia tertolak. Walaupun ujung-ujungnya semua bid'ah itu ujung-ujungnya duit kok. Ujung-ujungnya duit. Antum buktikan aja itu. Ya. Yang ketiga, ahli bid'ah diancam masuk neraka. Diancam masuk neraka, bukan dipastikan loh ya, bukan dipastikan, tapi diancam. Dia diancam. Kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Yang keempat, ahli bid'ah turut mendapat dosa orang yang mengikuti bid'ahnya. Ya, dalam hadis Nabi disebutkan, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithla athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Ya. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia berdosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Subhanallah. Di saat kita menginginkan dosa kita diampuni sebelum kita mati, ahli bid'ah malah menanggung banyak dosa. Waliyadzubillah. Kemudian yang C, dalil athar sahabat. Ya. Di antara ciri-ciri kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah itu selalu menyebutkan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat. Itu di antara ciri-cirinya. Kitab-kitabnya itu penuh dengan dalil. Makanya suatu saat ada salah seorang ulama India, dia itu dalam majelisnya di India sana itu selalu melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. La'anallah ibnu Abdul Wahab, la'anallah ibnu Abdul Wahab. Kemudian ada salah seorang ulama yang bertentangan dengan beliau itu, kitabnya Syekh Muhammad itu kan ada covernya kan, covernya, kemudian ada halaman pertama itu dibuang sama dia. Kemudian dia mendatangi Syekh yang selalu melaknat Syekh Muhammad itu, kemudian disodorkan pada beliau, ya Syekh iqra, ya Syekh iqra gitu. Kemudian beliau membaca itu dari awal sampai akhir. Subhanallah, ini kitab penuh dengan qala Allah qala Rasul ya. Kemudian ditanya, tahukah engkau Syekh itu siapa pengarang kitab itu? Saya tidak tahu. Dia adalah yang setiap bermajelis engkau laknat dia, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya beliau bertaubat.
Akhirnya beliau bertobat, dan memang harus demikian. Makanya bentuk karya ilmiah di Saudi Arabia itu tidak jauh dari kitab. Kalau di kita kan enggak, harus cari perkara dulu kemudian diselesaikan, ya toh? Kapan? Kalau di Saudi enggak, entah itu skripsi bakalorius kah, magister kah, atau doktoral kah, itu harus merujuk kepada kitab. Sebanyak mungkin rujukan itu lebih baik. Itu karya ilmiah mereka seperti itu. Lihat. Yang pertama, seorang berkata kepada Ibnu Abbas, berikanlah aku wasiat. Dia menjawab, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan istiqamah dalam menjalankan agama. Ikutilah sunnah dan jangan melakukan bid'ah. Yang kedua, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, engkau tidak akan tersesat selama berpegang kepada athar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaklah kalian mengikuti Rasulullah dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh Islam ini sudah cukup bagi kalian dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Kemudian Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, beliau berkata, setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia melihatnya sebagai kebaikan. Ya, kebaikan secara dunia, yaitu tadi ujung-ujungnya duit. Dan itu memang terbukti. Segala bid'ah itu ujung-ujungnya duit. Makanya sulit dihapus di masyarakat. Karena apa? Semua butuh duit. Nah, yang kelima, Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, para sahabat Nabi SAW menyatakan apabila seseorang berpegang pada athar sunnah Rasulullah, maka sungguh ia berada di atas jalan yang lurus. Kemudian yang keenam, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah mengatakan, semakin jauh ahli bid'ah tersesat dalam bid'ahnya, maka semakin jauh pula ia dari Allah. Itu hanya pengakuan saja sekiranya kalau mereka itu dekat dengan Allah. Yang ketujuh, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, iblis lebih suka apabila manusia berbuat bid'ah daripada maksiat. Sebab pelaku maksiat masih mungkin bertaubat, sedangkan pelaku bid'ah sulit bertaubat dan meninggalkan bid'ahnya. Makanya suatu saat Syekhul Islam ditanya tentang dua keadaan. Syekh, menurutmu orang yang bertaubat dari meminum khamar, mencuri, berzina dan seterusnya, kemudian dia berbuat bid'ah, manakah yang lebih baik? Tentu saja yang pertama itu lebih baik. Kenapa? Orang yang ketika melakukan itu tahu kalau yang namanya mencuri itu haram, berbuat zina itu tahu kalau itu haram, ya. Dan seterusnya itu dia tahu haram. Tapi kalau bid'ah, apa? Berlindung di bawah dalil, gitu. Berlindung di bawah dalil, sehingga apa? Mereka merasa bahwasanya itu tidak masalah. Sehingga betullah perkataan Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya ahli bid'ah itu sulit taubat. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya mereka sudah benar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah wa nas'alullah ats-tsabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan dan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atasnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.